Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Abatunisa. NIM saya 2141010600017. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang fi'il maklum dan fi'il majhul. Partner saya adalah Mas Faiz yang akan menjelaskan tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dosen Ari Dwi Widodo MPDI dan segenap anggota kelas PDI 3 yang saya hargai. Sebelum kita lanjutin presentasi atau diskusi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar diberikan kelancaran dalam belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bakal saya lanjut. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fi'il maklum. Fi'il maklum adalah kata kerja yang disebutkan pelakunya atau kata kerja yang mengandung makna mengerjakan sesuatu. Dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai istilah kata kerja aktif yang kata kerjanya berawalan dengan kata me atau ber. Saya bakal kasih contoh me atau ber. Menulis, memberi, membaca, bermain, dan lain-lain. Di sini saya menulis contoh. Salah satu contohnya itu saya menuliskan pribadi saya sendiri, yaitu Aulia membaca buku. Jadi saya itu sedang membaca buku. Saya sekarang lagi baca buku, begitu. Yang bahasa Arabnya yaitu Aulia taqra'u kitabah. Yang kedua, ber. Aulia bermain sepeda. Contohnya dalam bahasa Arab yaitu Aulia tal'abu ya darajah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fi'il majhul. Fi'il majhul sendiri adalah kata kerja pasif. Yang tadi fi'il maklum itu adalah kata kerja aktif. Fi'il majhul yaitu kata kerja pasif. Kata kerjanya berawal dari kata di. Contoh dalam bahasa Indo sendiri adalah bukunya dibaca Aulia, sepedanya dimainkan oleh Aulia. Dalam bahasa Arabnya, bukunya dibaca oleh Aulia yaitu al-kitabu yuqra'u min qabli Aulia. Yang kedua, sepedanya dimainkan oleh Aulia, la'iyatil darajata min qabli Aulia. Baik teman-teman, mungkin ini yang saya jelaskan, yang cukup saya jelaskan, dan setelah saya akan ada penjelasan lain dari Mas Faiz yang akan menjelaskan tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Alauddin Nabilah, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Sebelum saya menjelaskan kedua hal tersebut, perlu diketahui bahwa fi'il menurut adanya objek atau maf'ul dibagi menjadi dua, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah fi'il lazim. Apa yang dimaksud dengan fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh objek. Seperti contoh, qomah zaidun. Qomah sebagai fi'il dan zaidun sebagai fa'il. Dan tidak membutuhkan objek atau maf'ul. Qomah berdiri, zaidun, siapa Zaid, seperti itu. Nah, yang kedua adalah fi'il muta'addi. Apa yang dimaksud dengan fi'il muta'addi? Fi'il muta'addi di sini adalah fi'il yang membutuhkan kepada objek. Berbeda dengan fi'il lazim yang tidak butuh objek,
fi'il muta'addi di sini membutuhkan objek tersebut. Seperti contoh ra'aitu at-talibah. Ra'aitu melihat siapa saya, at-talibah kepada murid-murid, seperti itu. Nah, objeknya di sini yaitu at-talibah menjadi maf'ul. Seperti itu. Nah, sekarang mengapa fi'il lazim tidak membutuhkan objek sedangkan fi'il muta'addi membutuhkan objek? Nah, di sini karena fi'il lazim sudah sempurna kalimatnya, koma berdiri Zaidun, siapa Zaid. Sedangkan fi'il muta'addi jika tidak diberi objek, maka ra'aitu melihat siapa saya. Melihat kepada apa? Nah, di sini diberikan objek untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Jadinya ra'aitu melihat siapa saya, at-talibah kepada murid, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Alauddin Nabilah, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul khamisu. An ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati li Muslimin man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Al hadithul khamisu ay hadza al hadithul khamisu. Adapun ini ialah hadis yang kelima. An ummil mu'minina, dari ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata siapa Aisyah. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man, adapun orang atau barang siapa, ahdasa yang mengada-ngada, siapa man fi amrina hadza, di dalam urusan agama kami ini, ma kepada sesuatu, laisa yang tidak ada, minhu dari amrina, fahuwa raddun maka hal itu ditolak. Wa fi riwayati lil muslimin, dan di dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man, adapun orang, amilah yang mengerjakan, siapa man, amalan kepada suatu pekerjaan, laisa yang tidak ada apa pekerjaan, alaihi atas kami, amruna alaihi amruna atas agama kami, fahuwa raddun maka hal itu ditolak. Di dalam syarhul hadis atau penjelasan hadis dijelaskan bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minna fahuwa raddun, yang artinya adalah barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami yang bukan berasal dari kami, maka hal tersebut ditolak. Nah, kata raddun di sini bermakna mardudun atau tertolak. Dan hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya seluruh ibadah seperti mandi, wudu, puasa, sholat dan lain-lain, ketika prakteknya menyalahi tuntunan syariat, maka ibadah tersebut ditolak oleh Allah. Begitu juga dengan barang yang diambil dengan akad yang fasid atau rusak, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik asal dan tidak boleh dimiliki. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang berkata kepada beliau, sesungguhnya anakku bekerja kepada orang yang istrinya telah berzina dengan anakku.
Aku diberitahu bahwa hukuman bagi anakku adalah rajam. Lalu aku menebus anakku dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang budak perempuan dan kambingnya harus dikembalikan padamu. Hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang berbuat bid'ah dalam agama yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka ia berdosa dan amalnya ditolak serta berhak mendapat ancaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang membuat hal baru di dalam agama atau melindungi dan membantu orang yang melakukan perbuatan tersebut atau bid'ah, maka ia wajib mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menambahkan sedikit. Bid'ah secara bahasa berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yaitu bada'ah, yang artinya mengadakan atau membuat sesuatu yang baru. Nah, adapun dalam istilah syarak, pengertian bid'ah ialah cara baru dalam perkara agama yang diserupakan syariat yang dikerjakan orang dengan maksud berlebih-lebihan dalam beribadah serta mengharap pahala tanpa adanya dalil dalam syarak atau contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.